Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Meveniza. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Rangga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa siklus akuntansi dimulai dari jurnal umum dan buku besar. Siklus akuntansi yang kedua setelah transaksi, yaitu jurnal umum. Dikutip dari buku pengantar akuntansi yang ditulis oleh Margo Saptowinarko Prasetyo dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam ilmu akuntansi, jurnal umum akan memuat detail seperti nama transaksi, kolom akun, dan nominal transaksi dalam kolom debit atau kredit. Jurnal umum ini kebanyakan digunakan dalam akuntansi perusahaan jasa yang dicatat secara berkala. Selanjutnya ada fungsi jurnal umum. Yang pertama, untuk mengidentifikasi setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, untuk melihat dan menentukan nilai transaksi yang terjadi. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak ekonomi transaksi. Dan yang terakhir, dapat memudahkan proses pemindahan dampak transaksi ke akun yang sesuai. Selanjutnya, di sini ada manfaat jurnal umum. Yang pertama itu untuk melihat dan mengetahui informasi tentang debit kredit dan tentang penambahan atau pengurangan sebuah perkiraan dalam perusahaan jasa. Yang kedua, untuk mengetahui berapa jumlah yang akan masuk pencatatan. Yang ketiga, untuk melihat dan mengetahui berapa jumlah yang akan dikreditkan atau didebitkan yang seharusnya memiliki nilai yang imbang. Yang keempat, untuk mengetahui berapa jumlah yang sudah diunggah dalam perkiraan yang benar di buku besar, sesuai dengan rincian yang dilengkapi tanda referensi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui besaran jumlah yang diunggah ke perkiraan dalam buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang sudah dilengkapi tanda referensi. Selanjutnya ada cara membuat jurnal umum. Setelah kalian mengetahui apa itu jurnal umum dan memahami prinsip dasarnya, kalian bisa memulai mencoba membuat jurnal umum sendiri. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kalian lakukan dalam membuat jurnal umum. Yang pertama adalah memahami persamaan akuntansi. Pemahaman akuntansi ini diperlukan untuk mampu mengidentifikasi bagaimana menginput transaksi ke dalam jurnal. Hal ini juga termasuk untuk menentukan akun yang digunakan serta menentukan sisi debit ataupun kreditnya. Yang kedua, kumpulkan dan lakukan identifikasi bukti transaksi. Jika kalian sudah memahami persamaan akuntansi, kini kalian bisa mulai untuk mengumpulkan bukti transaksi sebagai dasar pencatatan dalam jurnal. Bukti transaksi bisa meliputi nota, invoice, faktur, atau kwitansi lainnya yang bisa diidentifikasi dalam proses berikutnya. Dan yang terakhir, mulai mencatat jurnal umum. Setelah melakukan identifikasi transaksi yang akan diinput dalam pencatatan jurnal umum, kalian bisa memulai pembuatan jurnal umum dengan menggunakan double entry system. Format penulisan jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, akun, keterangan, referensi atau ref, kredit, dan debit. Selanjutnya kita masuk ke dalam siklus akuntansi yang ketiga setelah jurnal umum, yaitu buku besar. Buku besar akuntansi adalah alat atau media yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencangkup segala jenis transaksi mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Buku besar ini menciptakan gambaran rinci tentang keuangan perusahaan, memungkinkan pemilik bisnis, manajer keuangan, dan akuntan untuk memahami posisi keuangan dengan lebih baik. Selanjutnya ada fungsi buku besar. Yang pertama adalah mencatat transaksi. Fungsi utama buku besar adalah mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Ini mencakup semua transaksi baik yang berhubungan dengan pemasukan atau revenue maupun pengeluaran expenses.
Yang kedua adalah menyusun data. Buku besar membantu dalam pengelompokan dan pengaturan data keuangan perusahaan. Data ini diurutkan berdasarkan jenis transaksi, membuatnya lebih mudah untuk dianalisis. Yang ketiga adalah pemantauan keuangan. Buku besar memberikan pandangan yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan. Ini memungkinkan pemilik bisnis dan manajer untuk memantau dan mengontrol keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang keempat, pelaporan pajak. Buku besar juga membantu dalam persiapan laporan pajak yang akurat. Ini memastikan bahwa perusahaan membayar pajak dengan benar dan menghindari masalah dengan otoritas pajak. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Data dari buku besar digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang akurat membantu manajemen membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Selanjutnya ada manfaat buku besar. Membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan selesai tepat pada waktunya. Lalu di sini ada bentuk buku besar. Yang pertama itu ada bentuk T. Salah satu bentuk buku besar adalah itu bentuk T. Bentuk ini paling banyak digunakan karena bentuknya itu sangat sederhana ya. Terlihat seperti huruf T besar. Buku besar T ini biasanya dipakai untuk keperluan analisis transaksi, juga menjelaskan mekanisme penggunaan akunnya. Yang kedua itu ada bentuk staffel. Dicirikan dengan adanya bentuk halaman dan lajur saldo. Halamannya biasanya di atas nomor akun ini. Ini saldo. Buku besar staffel ini kemudian dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada 3 kolom atau dengan berisi saldo tunggal. Dan yang kedua itu ada 4 kolom serta yang berisi saldo dengan saldo rangkap. Ini saldo. Ini ada keterangan debit atau kreditnya. Lalu ini jumlah dari ininya. Nanti dijumlahin terus sampai dapat hasilnya, harus balance dengan ini. Selanjutnya ada bentuk skontro. bentuk buku besar yang terakhir ini adalah bentuk skontro atau biasa disebut dengan bentuk 2 kolom. Buku berbentuk skontro ini merupakan bentuk T di mana isinya lebih kompleks. Buku dengan bentuk ini banyak juga digunakan dalam perusahaan karena cukup mudah namun tetap detail pada setiap catatan transaksi dan nominalnya. Selanjutnya, cara membuat buku besar. Yang pertama itu adalah identifikasi jenis transaksi. Kalian perlu mengidentifikasi semua jenis transaksi yang terkait dengan bisnis kalian. Ini termasuk pemasukan, pengeluaran, investasi, dan hutang. Pastikan untuk mencatat setiap transaksi dengan cermat dan kategorikan sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, atur rekening yang jelas. Buat rekening yang jelas dan terorganisasi dalam buku besar kalian. Misalnya, kalian dapat memiliki rekening terpisah untuk pemasukan, pengeluaran, aset, dan hutang. Ini akan membantu kalian melihat gambaran yang lebih jelas tentang keuangan perusahaan kalian. Dan yang terakhir, catat setiap ada transaksi. Kedisiplinan adalah kunci. Pastikan untuk mencatat setiap transaksi setiap kali ada transaksi. Ini akan memastikan bahwa buku besar kalian selalu terkini dan akurat. Jadi di sini ada contoh latihan transaksinya. Di sini ada total 25 transaksi. Jadi ini nggak muat semuanya saya taruh di sini, jadi saya potong jadi 3 slide. Ini nanti kita akan masukkan ke jurnal umum, lalu akan kita posting ke buku besar. Tuan Ahmad Afandi mendirikan sebuah perusahaan jasa yang diberi nama Fotokopi Berkah Barokah. Transaksi yang terjadi pada bulan Agustus 2003 adalah sebagai berikut. Ini sebagai berikut, ini nih. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Ini ada penyelesaiannya. Kita masukkan ke jurnal umum.
tanggal 1 Agustus itu dibayar sewa gedung sebesar 200.000. Berarti beban sewa masukin ke debit. Debitnya bertambah jadi 200.000. Lalu kas kita berkurang karena bayar ini. Jadi berkurang di kredit 200.000. Jangan lupa ini ref-nya ditulis ya. Ini sebenarnya ref ini tuh harus dihafal, nggak bisa asal nebak atau ngitung aja. Harus dihafal ref-ref ini. Lalu yang tanggal 3 ada 3 Agustus diterima pendapatan sebesar 70.000. Nah, berarti kas kita bertambah atau harta kita bertambah di debit 70.000 atas pendapatan jasa kita. Pendapatan jasa kita bertambah di kredit sebesar 70.000. Lalu tanggal 4 perlengkapan fotokopi. Tanggal 4 dibeli perlengkapan fotokopi berupa kertas HVS sebanyak 10 rim seharga 120.000. Nah, berarti perlengkapan fotokopi kita atau harta kita bertambah di debit sebesar 120.000. Lalu karena kan kita membeli ini dengan menggunakan kas, jadi kas kita berkurang di kredit sebesar 120.000. Lalu selanjutnya tanggal 6 diterima pendapatan sebesar 75.000. Berarti kas kita atau harta kita bertambah di debit 75.000 atas pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita bertambah di kredit 75.000. Selanjutnya tanggal 7 diselesaikan pesanan senilai 112.000, tetapi uangnya baru diterima sebesar 100.000. Nah, jadi kita baru menerima uang 100.000. Jadi itu masuknya ke harta. Kita debit antara harta masuk ke debit 100.000. Lalu karena karena pelanggannya itu masih ada utang 12.000. Karena kan total jasanya itu 112.000. Jadi kita masukkan ke piutang. Piutang itu masuk sebagai harta. Jadi piutang kita bertambah di debit sebesar 12.000 atas pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa kita bertambah di kredit sebesar 112.000. Tanggal 9 diterima pendapatan sebesar 160.000. Nah, berarti kas kita bertambah atau harta kita bertambah di debit 160.000 atas pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita bertambah 160.000. Nah, mudah kan? Nggak sesulit itu ternyata akuntansi itu. Mudah. Iya, mana aja. Selanjutnya tanggal 10 Agustus diterima pendapatan sebesar 85.000. Berarti kas kita atau harta kita bertambah di debit 85.000 atas pendapatan jasa kita. Pendapatan jasa kita bertambah di kredit 85.000. Selanjutnya, tanggal 12 diterima pembayaran dari pelanggan atas pesanan yang telah diselesaikan tanggal 7 Agustus. Nah, ini pelanggan ini bayar tanggal 12 Agustus. Berarti kita masukinnya ke kas atau harta. Kas kita jadi bertambah di debit 112.000. Ini harusnya pendapatan jasa, pendapatan jasa kita kas bertambah di debit 112.000 atas pendapatan jasa yang bertambah di kredit 112.000. Selanjutnya tanggal 14 dibayar utang dagang sebesar 150.000. Nah, utang karena kita membayar utang itu kan pakai harta atau kas. Jadi kan utang kita bertambah di utang kita tuh berkurang. Nah, berkurang di debit sebesar 150.000 karena sudah dibayarkan oleh kas kita sebesar 150.000. Jadi kas kita berkurang di kredit 150.000. Selanjutnya tanggal 15 Agustus dibeli perlengkapan fotokopi senilai 180.000 dan baru dibayar sebesar 80.000. Berarti
perlengkapan fotokopi atau masuknya itu ke harta. Karena ke harta berarti suka ke debit bertambah 180.000. Lalu kita kan masih utang 100.000 karena baru bayar itu 80.000. Berarti utang dagangnya ini bertambah di kredit sebesar 100.000. Lalu kas kita berkurang di kredit sebesar 80.000. Selanjutnya ini ada transaksi dari tanggal 17 Agustus sampai transaksi tanggal 30 Agustus. Tanggal 17 Agustus diterima pendapatan sebesar 125.000. Masuknya ke kas atau harta. Kas kita bertambah di debit 125.000 dan atas pendapatan jasa kita bertambah di kredit sebesar 125.000. Tanggal 19 diselesaikan pesanan senilai 215.000, tapi uangnya belum diterima. Nah, jadi kita punya piutang dagang. Piutang dagang itu masuknya ke harta. Jadi kita piutangnya bertambah di debit sebesar 215.000. Atas pendapatan jasa kita bertambah di kredit sebesar 215.000 juga. Tanggal 20 dibayar gaji pegawai sebesar 110.000. Nah, masuknya ke beban gaji pegawai. Karena bebannya kita bertambah di debit sebesar 120.000. Karena kan kita bayar gaji ini pakai harta. Jadi kas kita berkurang di kredit sebesar 120.000. Selanjutnya tanggal 22 diterima pembayaran atas pesanan yang telah diselesaikan tanggal 19 Agustus. Ini orang yang utang sama kita di sini dibayar tanggal 12. Berarti kas kita bertambah 215.000 atas pendapatan jasa kita. Juga bertambah di kredit sebesar 215.000. Ini harusnya pendapatan jasa. Saya tulis. Tanggal 24 Agustus dibayar biaya listrik dan telepon sebesar 55.000. Nah, jadi ini masuknya ke beban listrik dan telepon. Jadi beban kita bertambah di debit 55.000 dan kas kita berkurang di kredit 55.000 karena kita bayar listrik dan telepon ini menggunakan harta atau kas. Tanggal 26 diterima pesanan fotokopi dengan uang muka sebesar 25.000. Nah, kita kan sudah menerima, tapi kita baru menerima istilahnya kayak DP-nya gitu, baru menerima DP uang muka sebesar 25.000. Jadi harta kita bertambah di debit 25.000 dan pendapatan diterima di muka kita bertambah di kredit 25.000. Lalu tanggal 27 Tuan Ahmad Afandi mengambil uang perusahaan sebesar 50.000 untuk keperluan pribadi. Nah, karena Tuan Ahmad Afandi ini memerlukan uang pribadi, jadi masuknya ke prive. Nah, karena kan prive itu masuknya ke harta untuk diri sendiri. Jadi harta itu bertambah, prive jadi bertambah di debit 50.000. Dan karena kan kita mengambil dari uang harta atau uang kas, jadi kas kita berkurang di kredit sebesar 50.000. Lalu tanggal 28 diselesaikan pesanan tanggal 26 Agustus senilai 145.000, kemudian diambil dan dilunasi oleh pelanggan. Nah, berarti tanggal 26 ini baru pendapatan diterima di muka, baru kayak uang muka lah, baru uang DP, lalu dibayar tanggal 28 ini. Jadi kita menerima uang hartanya, uang kasnya sebesar 120.000, itu bertambah di debit. Lalu pendapatan diterima di mukanya jadi bertambah di 25.000 di debit atas pendapatan jasa kita yang bertambah di kredit sebesar 145.000. Lalu tanggal 29 dibeli perlengkapan kantor secara kredit
dari toko Jaya sebesar 40.000. Nah, karena kita beli uang beli perlengkapan itu, masuknya ini harusnya ke perlengkapan kantor. Maaf, tanggal 29 diterima pendapatan sebesar 65.000. Nah, kita menerima harta atau kas bertambah. Jadi karena kita menerima kas atau harta, jadi bertambah di debit sebesar 65.000 atas pendapatan jasa kita, bertambah di kredit sebesar 65.000. Lalu tanggal 9 lagi, hari ini juga dibeli perlengkapan kantor secara kredit dari toko Jaya sebesar 40.000. Nah, jadi perlengkapan kantor itu masuk ke harta. Jadi perlengkapan kantor itu ditambahkan ke debit sebesar 40.000, lalu kita berhutang. Hutang kita bertambah di kredit sebesar 40.000. Lalu tanggal 30 Agustus diselesaikan pesanan senilai 76.000, tetapi uangnya belum diterima. Berarti piutang dagang atau piutang dagang yang masuk ke harta bertambah di debit sebesar 76.000 atas pendapatan jasa, bertambah di kredit sebesar 76.000. Lalu selanjutnya tanggal 30 hari itu juga diterima pendapatan sebesar 100.000. Berarti harta kita atau kas kita bertambah di debit sebesar 100.000 dan pendapatan jasa kita juga bertambah di kredit sebesar 100.000. Nah, selanjutnya tanggal 30 Agustus hari itu juga dibayar utang kepada toko Jaya atas pembelian tanggal 29 Agustus sebesar 25.000. Berarti utang kita berkurang di debit sebesar 25.000 dan kas, karena kan kita bayarnya ini menggunakan kas atau harta. Jadi kas kita berkurang di kredit sebesar 25.000. Lalu tanggal 31 Agustus diterima pembayaran atas pesanan yang diselesaikan tanggal 30 Agustus. Nah, berarti kas kita itu bertambah atau harta kita bertambah di debit sebesar 76.000 atas pendapatan jasa kita yang bertambah di kredit sebesar 76.000. Harusnya ini pendapatan jasa, bukan piutang. Lalu tanggal 31 juga hari itu, hari yang sama, diterima pendapatan sebesar 45.000. Nah, jadi masuknya ke kas. Kas kita bertambah di debit sebesar 45.000 atas pendapatan jasa yang bertambah di kredit sebesar 45.000. Nah, setelah memasukkan 25 transaksi tersebut ke dalam jurnal umum, lalu kita jumlahkan kedua kolom ini antara kredit dan debitnya. Ini kedua ini harus balance. Seperti itu. Nah, lalu di sini selanjutnya kita masukkan ke buku besar. Yang pertama kita akan masukkan akun kasnya dulu. Tulis nama akun sini. Lalu kode akunnya di sini. Pertama itu tanggal 1. Tanggal 1 kas itu ada di kredit sebesar 200.000. Lalu ini karena saldo awalnya 875, jadi dikurang 200.000, jadi 275. Lalu ini tanggal 3 berada di debit. Lalu ini bertambah jadi 745. Tanggal 4 berada di kredit, berkurang jadi 625.000. Tanggal 6 berada di debit sebesar 75.000 dan ditambah menjadi 700.000. Lalu tanggal 7 berada di debit sebesar 100.000, ditambah jadi 800.000. Lalu tanggal 9 berada di debit juga sebesar 160.000, lalu ditambah jadi 960.000.
tanggal 10 juga berada di debit sebesar 85.000, jadi ditambah 45.000, jadi 1.045.000. Lalu tanggal 12 berada di debit juga sebesar 12.000, ditambahkan menjadi 1.057.000. Lalu tanggal 14 berada di kredit, jadi dikurang 150.000 menjadi 907.000. Lalu tanggal 15 berada di kredit juga, jadi dikurang 40.000 jadi 427.000. Lalu tanggal 17 berada di debit sebesar 105.000, berarti ditambah menjadi 952.000. Selanjutnya tanggal 20 berada di kredit sebesar 120.000, berarti dikurang menjadi 832.000. Selanjutnya berada di tanggal 22 berada di debit sebesar 215.000, berarti ditambah menjadi 1.047.000. Selanjutnya berada tanggal 24 berada di kredit sebesar 55.000, berarti dikurang menjadi 992.000. Lalu selanjutnya ada di tanggal 26. Nah, ini masuk dari tanggal 17 sampai tanggal 31, ini sudah masuki JO2 atau lembar kedua dari jurnal umumnya. Itu. Ini tanggal 26 berada di debit 125.000, jadi ditambah menjadi 1.017.000. Lalu selanjutnya tanggal 27 berada di kredit sebesar 50.000, berarti dikurang 50.000 jadi 967.000. Selanjutnya tanggal 28 berada di debit, berarti ditambah 110.000 menjadi 1.087.000. Selanjutnya tanggal 29 berada di debit sebesar 65.000, berarti ditambah 65.000 menjadi 1.152.000. Selanjutnya tanggal 30 berada di debit juga sebesar 100.000, berarti ditambah menjadi 1.252.000. Selanjutnya ada di tanggal 30 juga sama, berada di kredit sebesar 25.000, jadi dikurang menjadi 1.227.000. Selanjutnya ada tanggal 31 berada di debit sebesar 76.000, berarti ditambah menjadi 1.303.000. Selanjutnya tanggal 31 juga berada di debit sebesar 45.000, berarti ditambah menjadi 1.348.000. Selanjutnya ini ada nama akun piutang dagang, kode akunnya 112. Yang pertama itu ada di tanggal 7 jurnal 1, terus dari debit sebesar 12.000. Nah, saldo awalnya ini 250.000, berarti kita tambah menjadi 262.000. Lalu tanggal 12 berada di kredit sebesar 12.000, berarti kita kurang menjadi 250.000. Tanggal 19 berada di kredit, berada di debit sebesar 215.000, berarti kita tambah menjadi 465.000. Tanggal 22 berada di kredit sebesar 215.000, berarti kita kurangi menjadi 250.000. Selanjutnya tanggal 30 berada di debit sebesar 76.000, berarti kita tambah menjadi 326.000. Lalu selanjutnya tanggal 31 berada di kredit, berarti kita kurang menjadi 250.000. Nah, ini untuk nama akun piutang. Selanjutnya perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ada di tanggal 29 JO2. Itu berada di debit sebesar 40.000, karena saldo awal debit kita 75.000, berarti kita tambah menjadi 115.000. Selanjutnya ada perlengkapan fotokopi. Nama akun perlengkapan fotokopi dengan nama kode akun 16. Pada tanggal 4 di JO1 berada di debit sebesar 120.000 dengan saldo awalnya 300.000 menjadi 420.000. Selanjutnya tanggal 15 berada di JO1 juga, berada di debit sebesar 140.000, berarti kita tambah menjadi 600.000.
Selanjutnya itu ada persekot asuransi. Dan kode akun 117. Nah, saldo awalnya itu 200.000 di debit. Selanjutnya ada nama akun peralatan fotokopi dengan kode akun 121. Pada saldo awalnya itu 12 juta. Selanjutnya ada nama akun akumulasi depresiasi peralatan fotokopi dengan kode akun 122. Dengan saldo awal yang berada di dimasukkan ke debit sebesar 3 juta. Selanjutnya ada nama akun utang dagang dengan kode akun 211 dengan saldo awal 150.000. Pada tanggal 14 di JO1 berada di debit sebesar 150.000. Jadi kita kurangi menjadi 0 habis. Itu tanggal 15 berada di JO1 sebesar berada di JO1 berada di kredit sebesar 100.000. Jadi kita kurang lagi menjadi minus 100.000. Selanjutnya tanggal 29 berada di JO2 sebesar 40.000 di kredit. Jadi kita tambah lagi utangnya menjadi minus 140.000. Selanjutnya tanggal 25 berada di JO2 sebesar 25.000 yang berada di debit. Kita tambah lagi utang, kita kurangi utangnya menjadi minus 115.000. Selanjutnya ada nama akun utang bank dengan saldo awalnya di kredit sebesar 500.000. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka dengan kode akun 213. Tanggal 26 JO2 berada di kredit sebesar 25.000 dengan saldo awal 50.000. Berarti kita tambah menjadi 75.000. Selanjutnya tanggal 28 berada di JO2 sebesar 25.000 yang berada di debit. Berarti kita kurang 25.000 menjadi 50.000. Selanjutnya nama akun modal Tuan Ahmad Afandi pada akun 310 dengan saldo awal 10 juta di kredit. Selanjutnya ada nama akun Tuan Ahmad Afandi dengan saldo awal tidak ada. Pada tanggal 27 Agustus di JO2 sebesar 20.000 di debit. Jadi kita tambahkan di debit sebesar 50.000. Selanjutnya ada nama akun beban listrik dan air dengan kode akun 511. Pada tanggal 24 di JO2 sebesar 55.000 di debit. Jadi kita tambah menjadi 55.000 karena tidak ada saldo awalnya. Selanjutnya nama akun beban gaji pegawai dengan kode akun 512. Pada tanggal 20 di JO2 sebesar 110.000 di debit. Karena tidak ada saldo awalnya, jadi kita tambah menjadi 120.000. Selanjutnya ada nama akun beban sewa dengan kode akun 513. Pada tanggal 1 di JO1 sebesar 200.000 di debit. Karena tidak ada saldo awalnya, jadi 200.000. Dan terakhir di sini ada nama akun pendapatan jasa dengan kode akun 410. Pada tanggal 3 berada di JO1 sebesar berada di JO1 sebesar 70.000 berada di yang ada di kredit. Karena tidak ada saldo awalnya, jadi kita tambah jadi 70.000. Tanggal 6 berada di kredit sebesar 75.000, jadi kita tambah menjadi 145.000. Tanggal 7 berada di kredit sebesar 112.000, jadi kita tambah menjadi 257. Selanjutnya tanggal 9 berada di kredit juga sebesar 160.000, jadi kita tambah menjadi 417.000. Selanjutnya tanggal 10 berada di kredit juga sebesar 160.000, jadi kita tambah menjadi 417.000. Selanjutnya tanggal 10 berada
di kredit juga sebesar 85.000. Jadi kita tambah menjadi 502.000. Selanjutnya tanggal 17 berada di kredit juga sebesar 125.000. Kita tambah menjadi 627.000. Selanjutnya tanggal 19 berada di kredit juga sebesar 215.000. Kita tambah menjadi 842.000. Selanjutnya tanggal 28 berada di kredit juga sebesar 145.000. Kita tambah menjadi 987.000. Selanjutnya tanggal 29 berada di kredit juga sebesar 65.000. Kita tambah menjadi 1.052.000. Selanjutnya ada di tanggal 30 berada di kredit juga sebesar 76.000. Jadi kita tambah menjadi 1.128.000. Selanjutnya pada tanggal 30 juga berada di kredit sebesar 100.000. Kita tambah juga menjadi 1.128.000. Selanjutnya ada di harusnya ini tanggal 30 juga, tetap tanggal 30. Jadi berada di kredit sebesar 45.000. Terus kita tambah menjadi 1.273.000. Selanjutnya ada tanggal 31 berada di debit sebesar 8.000. Lalu kita tambahkan menjadi 101.281.000 rupiah.